Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atas nama Muhammad Zul Ashari, Muhammad Aswin, dan Mustaqim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan kami paparkan adalah yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Jurnalistik di Indonesia, atau lebih spesifiknya era kolonialisme hingga reformasi. Berdasarkan sejarahnya, dunia jurnalistik Indonesia dibagi menjadi 3 golongan massa, yaitu jurnalistik kolonial, yang kedua jurnalistik Cina, dan ketiga jurnalistik nasional. Jurnalistik kolonial yaitu jurnalistik yang dibangun oleh orang Belanda pada abad ke-18 yang ditandai dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda yang bernama Bataviasche Nouvelles ya. Yang selanjutnya jurnalistik Cina. Jurnalistik Cina yaitu jurnalistik yang dibuat oleh orang keturunan Tionghoa di Indonesia dengan menerbitkan surat kabar sebagai media penghubung dan pemersatu kaum Tionghoa Indonesia. Yang selanjutnya jurnalistik nasional. Jurnalistik nasional yaitu jurnalistik yang dibuat oleh anak bangsa asli Indonesia sebagai media perjuangan dan alat pergerakan kemerdekaan pada abad ke-20. Kemunculannya ditandai dengan ikatan jurnalis yang dinamakan Medan Priai dengan dipimpin oleh Tirto Hadisuryo atau yang lebih dikenal sebagai Raden Djoko. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Muhammad Aswin Aziz. Baiklah, selanjutnya sedangkan jika ditilik dari sejarah jurnalistik di Indonesia, berdasarkan perkembangannya kita akan melihat bahwa jurnalistik Indonesia terbagi ke dalam beberapa masa. Pertama itu masa pendudukan Belanda, kedua masa pendudukan Jepang, ketiga masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno, keempat masa pemerintahan Presiden Soeharto, dan keenam masa reformasi. Pertama masa pendudukan Belanda. Jurnalistik pada masa pendudukan Belanda ditandai dengan diterbitkannya surat kabar Memories der Nouvelles pada tahun 1615 oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen. Surat kabar ini awalnya masih ditulis tangan sampai pada tahun 1688. Pemerintah Hindia Belanda memiliki mesin cetak yang dikirim dari negara Belanda dan akhirnya dapat membuat surat kabar dengan cetakan pertama. Isi surat kabar cetakan pertama ini antara lain ketentuan dan perjanjian yang dibuat antar Belanda dengan Sultan Makassar pada saat itu. Selanjutnya masa pendudukan Jepang. Setelah masa pendudukan di Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, dunia jurnalistik Indonesia mengalami perubahan besar-besaran di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan Jepang dalam Daitoa Senso atau Perang Asia Timur Raya. Perkembangan jurnalistik di masa pendudukan Jepang mengalami kesulitan di mana kebebasan pers sangat dibatasi dan tentunya ditekan untuk mengikuti kepentingan pemerintahan Jepang pada saat itu. Selanjutnya masa pasca kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno. Dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan, surat kabar banyak digunakan sebagai sarana
merupakan semangat juang kepada para pejuang untuk tetap bersemangat melawan para penjajah. Banyak surat kabar yang dibredel karena dianggap melawan pemerintah saat itu, dan tak sedikit pula wartawan yang ditangkap karena dianggap mengancam pemerintahan padahal mereka hanya menyuarakan kebenaran. Saking memburuknya kondisi jurnalistik dan pers di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1958 dianggap sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Dengan makin banyaknya surat kabar yang dipaksa tutup dan wartawan ditangkapi, terlebih lagi Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang semakin mempersempit ruang gerak dan kebebasan pers di negara kita. Beberapa bulan setelahnya, Departemen Penerangan mengumumkan peraturan baru yang mewajibkan media massa yaitu surat kabar dan majalah haruslah didukung oleh minimal 1 partai politik atau 3 organisasi massa. Akibatnya surat kabar tidak ada yang bersifat netral seperti seharusnya. Media massa dan semuanya memiliki corak masing-masing tergantung kebutuhan organisasi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Takim. Kepada Saudara Takim saya persilahkan. Ya, terima kasih. Selanjut, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masa ini disebut juga masa demokrasi liberal yang berpengaruh kepada kebebasan pers dan dunia jurnalistik di Indonesia, di mana setiap orang selama memiliki modal diperbolehkan menerbitkan media massa berupa surat kabar atau majalah tanpa memerlukan pengesahan pihak manapun. Dengan begitu masyarakat Indonesia, terutama kalangan wartawan, lebih bebas dalam menyuarakan pendapat dan pemikiran mereka tanpa khawatir akan ditangkapi seperti sebelumnya. Namun justru karena itu surat kabar dan majalah berlomba untuk menerbitkan tulisan sebanyak-banyaknya dengan agak sedikit mengesampingkan mutu dan kualitas media pada saat itu. Sehingga tidak banyak media yang bermutu bagus dikarenakan minimnya peralatan mencetak dan lain sebagainya. Masa reformasi. Perkembangan jurnalistik pada masa reformasi ditandai dengan kebebasan pers yang membolehkan surat kabar dan majalah terus berjalan tanpa adanya pembaruan izin karena SIUPP sudah dihapuskan. Jurnalistik Indonesia pun berkembang pesat dan dapat mencakup berbagai kalangan masyarakat karena semua lapisan masyarakat dapat membuat media massa. Kembali ke moderator. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok saya. Selebihnya saya alihkan kepada Bapak.